Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan tentang tingkatan nafsu. Masih tabaruk terhadap kitab Fadailus Syuhur bi Talabi Ridha Rabbil Ghafur karya Syekh Muhammad Abdul Wahab Mas'ul Qaddasallahu Sirah. Dan sekarang akan menjelaskan tentang nafsul mutmainnah atau jiwa yang tenang. Apa yang dimaksud dengan nafsul mutmainnah atau jiwa yang tenang? Di dalam kitab ini dijelaskan bahwa nafsul mutmainnah hiya allati tamma nuruha binuril qalbi. Nafsul mutmainnah itu adalah yang sempurna cahaya hati. Artinya nafsul mutmainnah ini adalah jiwanya yang sudah diterangi oleh cahaya hati, cahaya hidayah, yang disebutkan di dalam Al-Quran, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun, yang sudah mendapatkan cahaya hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga cirinya, kalau nafsunya, jiwanya yang sudah diterangi oleh cahaya hati, cahaya hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta nakhala'at an sifatiha ad-damimah, maka akan kosong atau dicabut dari macam-macam sifat yang tercela. Jadi kalau hatinya sudah dibersihkan, hatinya sudah penuh dengan cahaya hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan tercabut sifat-sifat yang tercela dari dalam jiwa yang sudah termasuk jiwa mutmainnah. Yang kedua cirinya wa takhallaqat bil akhlaqil hamid, maka akan lahir akhlak-akhlak yang terpuji. Itulah ciri dari jiwa-jiwa yang tenang. Tercabut sifat-sifat yang tercela dan akan muncul akhlak-akhlak yang terpuji. Dan yang ketiga wa tawajjahat ila jihadil qalbil kulliyah, maka hatinya akan senantiasa bermuwajjah kepada yang maha hidup, yang memberikan hidayah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ketiga. Jadi hatinya akan selalu bermuwajjah. Bermuwajjah itu inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, akan selalu menghadap kepada Dat yang menciptakan bumi dan langit. Dan yang keempat mutabi'atan lahu fit taraqi ila janibi anamil kursi, dan akan selalu mengikuti terhadap apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk menuju kepada janibi anamil kursi, untuk menuju ke alam kesucian. Mutanazzihatan an janibir rijzi, dan akan dibersihkan dari alam-alam yang penuh dengan kehinaan, penuh dengan dosa. Dan yang keenam wadobatan ala ta'ati, dan akan senantiasa istiqamah, akan senantiasa continue terhadap taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam taatnya itu nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang ini akan meraih ketenangan, dan akan senantiasa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jiwa yang tenang atau nafsul mutmainnah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, surah Al-Fajr ayat 27 sampai ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada aku, kata Allah.
ila rabbiki, kepada Tuhan, radiyatan mardiyah, dengan meraih ridho dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Ini luar biasa. Jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah, langsung dikhitoban, langsung disambut oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci. Maka tidak akan meraih nafsul mutmainnah tanpa mujahid. Untuk meraih nafsul mutmainnah harus dengan perjuangan, karena setan tidak akan berhenti menggoda manusia supaya terjerumus ke dalam jurang kehinaan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya menyebutkan raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita semua baru saja pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Qalu ma jihadul akbar ya Rasulullah. Apa jihad yang besar itu ya Rasul? Rasul menjawab, jihadun nafsi, memerangi nafsu. Maka para ulama ahli thariqah, para ulama ahli tasawuf memilih kalimat la ilaha illallah untuk senantiasa diamalkan, diamankan, dilestarikan. Itu jihad untuk memerangi nafsu, untuk meraih kesucian jiwa. Maka mendawamkan kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah yang sudah ditanamkan, yang sudah dipatrikkan ke dalam ruh, jiwa, dan rasa oleh yang berhak menanamkannya, hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan lahir dari jiwanya, yaitu ridallah, senantiasa jiwanya ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, akan lahir dalam jiwanya, yaitu al-amalus shalih, dorongan untuk betah, tenang, senang melaksanakan amal saleh. Dan yang keempat, dan yang ketiga akan lahir dari jiwanya hakikatul insan, hakikat sebagai manusia. Hakikat sebagai manusia itu apa? Ayat tiflul ma'ani yang disebutkan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tiflul ma'ani, anak kecil di dalam makna, yaitu senantiasa lahir dalam jiwanya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya upaya, tidak ada kemampuan, kekuatan untuk melaksanakan taat, untuk menjauhi maksiat, kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.